Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dan termasuk solusi untuk menghilangkan kesusahan yang dari dosa-dosa adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena lebih condongnya kita adalah menzalimi diri sendiri. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Tapi ketika seseorang hamba mengalami kesusahan, mengalami musibah, itu adalah karena perbuatan sendiri. Dari itu termasuk solusi untuk mendapatkan keringanan di dalam hidup adalah kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ketika seseorang sudah bersih dari dosa-dosanya, maka hidup pun akan lapang, hidup akan semakin mudah, hati akan semakin semakin merasakan ketenangan dalam menjalani hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kaffarah. Barang siapa beristighfar setelah melakukan dosa-dosa, maka Allah mengampuninya. Jadi ketika seseorang setelah melakukan dosa, melakukan kesalahan, entah sengaja entah tidak sengaja, kalau dia mau istighfar, meminta ampunan Allah, Allah akan tetap mengampuninya. Sedangkan istighfar itu fahuwa laha kaffarah, maka bagi dosa-dosa tersebut istighfar adalah sebagai peleburnya. Berarti agar kita bersih dari dosa-dosa, yaitu kita meminta ampunan Allah dengan sungguh-sungguh. Karena bagi Allah mudah untuk mengampuni siapapun. Apalagi seseorang tersebut memang berusaha meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyesalan, dengan menyadari kesalahannya, dengan benar-benar meminta ampunan, beristighfar, dan memperbanyak amal-amal soleh. Jadi jangan sampai kita putus asa karena sudah pernah melakukan dosa-dosa, tapi dosa-dosa itu bisa dilebur dengan memperbanyak istighfar, meminta ampunan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar. Tatkala salah satu dari kalian telah melakukan banyak dosa, maka memohonlah pengampunan dengan istighfar. Istighfar adalah ajaran dari Rasulullah. Allah memberikan cara agar hamba kembali sambung dengan baik hubungannya dengan Allah, yaitu termasuknya adalah dengan memperbaiki, menyadari bahwa dia salah lalu meminta ampunan, menyesal lalu meminta ampunan, mengakui semua kesalahan lalu meminta ampunan, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengajarkan bagi seseorang yang merasa memang sudah menyadari bahwa dirinya bergelimang dosa, maka falyatlubil maghfirata bil istighfar, maka carilah ampunan Allah dengan istighfar. Berarti kalau kita beristighfar itu otomatis kita dengan rasa yang penyesalan, kita adalah orang yang mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti mengampuni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah
Rasulullah memerintahkan tatkala telah banyak dosa-dosa salah satu dari kalian berarti melakukan dosa-dosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Itu adalah perintah Rasulullah. Karena apa? Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah adalah utusan Allah yang sangat menyayangi umatnya. Dan beliau tidak ingin umatnya itu celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ketika kalian melakukan dosa, maka beristighfarlah. Rasulullah memerintahkan itu karena Allah juga memerintahkannya. Bagi yang berdosa, maka mintalah ampun. Bagi yang berbuat salah, memintalah maaf. Seperti itu. Karena Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Pemaaf. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru ya'kuludz dzunuba. Istighfar itu memakan dosa-dosa. Kama ta'kulun naru al-khotabal yabis. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar yang kering. Berarti dosa itu bisa hancur, lebur oleh istighfar dengan meminta ampun kepada Allah. Walaupun dosanya sangat banyak, ketika seseorang selalu berusaha minta ampunan Allah, istighfar, istighfar dan istighfar, dia selalu berharap ampunannya Allah. Dia menyesali kesalahan-kesalahannya. Allah akan mengampuni. Allah pasti akan mengampuni. Dan istighfarnya itu bagaikan api yang melalap kayu bakar kering. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathratul istighfari tajlubur rizqa. Memperbanyak istighfar bisa menarik rezeki. Dan ini termasuknya adalah ilmu penarik rezeki. Ilmu jalbur rezeki lagi yaitu apa? Dengan memperbanyak istighfar. Berarti ketika seseorang memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan memberi rezeki yang lancar. Karena terkadang dalam kitab lain juga dijelaskan bahwa termasuk yang menghambat rezeki adalah dosa-dosa kita sendiri. Dengan kita selalu meminta ampunan Allah, kita istighfar, 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 dosa-dosa yang menghambat rezeki itu akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, dan Allah akan mendatangkan rezeki dari yang disangka-sangka maupun tidak disangka-sangka. Intinya Allah akan melancarkan rezeki seorang hamba yang sering kali memperbanyak istighfar. Berarti ketika mungkin ada kendala ekonomi, ada kendala urusan rezeki, termasuk solusi yang luar biasa adalah memperbanyak istighfar. Karena bisa jadi kendala urusan rezeki itu karena dosa-dosa kita yang belum kita istighfari, belum meminta maaf kepada Allah, belum meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni, insya Allah Allah akan melancarkan rezekinya kembali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar. Faman aktsara minhu, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Maka Allah akan menjadikan kelapangan baginya dari setiap kesusahan dan kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Baik, Allah ampunannya sangatlah luas, bahwa Allah juga sangatlah Maha Baik. Gambarannya ketika kita mungkin disakiti oleh seseorang, orang tersebut meminta maaf, mungkin kita cuma memberi maaf saja, dan mungkin itu saja sudah berat. Tapi Allah, ketika seseorang hamba salah lalu meminta maaf, Allah bukan hanya memberikan maaf, tapi Allah juga memberikan anugerah-anugerah yang luar biasa bagi orang, bagi hamba yang mau meminta ampunan kepada Allah. Ketika seorang hamba salah, dia minta ampun, lalu Allah malah memberi hadiah, Allah memberi anugerah yang luar biasa, termasuknya Allah memberi rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka.
itu adalah luar biasanya Allah, maha baik.